never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Gimana jadinya kalau kita dan sahabat nih suka sama laki-laki yang sama? Halo cuy, apa kabar nih? AFAM 2023 kita akan melihat bagaimana sepasang sahabat akan rebutan sebuah rudal milik Amerika cuy, yang terkenal dan sering kita tonton di website-website itu tuh. Daripada penasaran, langsung aja kita tonton filmnya cuy. Daisy dan Hazel sangat akrab. Saking akrabnya, mereka ini lebih dari temen. Iya betul sekali, mereka adalah sahabat. Tapi ini mah sahabat plus-plus ya. Mempunyai wajah cantik, tentu mereka pasti sudah mempunyai pacar. Seperti Hazel, di malam ini dia lagi main kuda-kudaan sama pacarnya. Karena mereka sahabatan, ya si Daisy diajaklah untuk menunggu di kamar sebelah. Daisy pun hanya bisa merasakan guncangan dahsyat yang terjadi saat Hazel dan pacarnya ini main kuda-kudaan cuy. Daisy pun jadi penasaran, dia pun nelpon pacarnya yang bernama Noy. Namun ternyata Nonoy malah lagi sibuk membuat air mancur bersama wanita sehat lainnya cuy. Wah, gokil. Bisa-bisanya cewek kayak Daisy diselingkuhin. Aduh. Singkat cerita, selesai main kuda-kudaan, Hazel pun tersenyum lebar. Jadi Hazel ini sudah berpacaran selama 11 bulan dengan pacarnya ini ya. Nah, pacarnya ini mau pergi ke luar negeri. Hazel pun ngarep banget bakal diajak ke luar negeri dan tinggal bareng pacarnya. Alih-alih dibawa ke luar negeri, Hazel malah diputusin begitu aja. Dicampakan dan ditinggalin. Yah. Sesampainya di rumah, Hazel dan Daisy pun sama-sama mengsedih. Daisy yang sedih karena diselingkuhin, dan Hazel yang sedih karena diputusin. Mereka pun galau bersama di malam ini. Seru banget sih emang, kalau galau ada yang nemenin kayak gini ya. Mereka pun melampiaskan rasa galau mereka dengan karaoke bersama, gak peduli suara cempreng yang mereka keluarkan. Yang penting galau mereka hilang. Nah, di pagi harinya Hazel dan Daisy pun sudah lebih semangat nih. Galau mereka udah perlahan menghilang. Jadi mereka ini adalah anak rantau yang bekerja di ibu kota. Mereka bukanlah berasal dari keluarga kaya raya seperti Hazel yang harus ditinggal kabur bapaknya, dan Daisy yang jadi tulang punggung keluarganya cuy. Jadi makanya mereka ini gak boleh galau lama-lama, karena mereka harus kuat dan siap mencari cuan. Semangat ya buat kita. Jadi Hazel dan Daisy bekerja menjadi pelayan di sebuah hotel. Pagi ini mereka pun berbaris rapi karena katanya ada tamu penting yang akan datang ke hotel mereka ini. Ini dia bos mereka yang sangat ramah bernama Tante Ethel. You in your best behavior. Gak berselang lama datang di sebuah mobil, lalu keluarlah seorang tante-tante mengenakan baju pink merona yang bernama Tante Vagina. Iya cuy, lu gak salah dengar. Nama lengkapnya sih Tante Mirabella Vagina. Katanya tante ini keturunan dari Italia cuy. Tante Vagina ini membutuhkan 2 asisten untuk menemaninya menginap selama di hotel ini. Di luar nalar, Tante Vagina pun memilih Daisy dan Hazel menjadi asistennya. Dibawalah nih koper-kopernya ke kamarnya Tante Vagina. Dan ternyata Tante Vagina adalah tetangga mereka saat masih di kampung dulu cuy. Tante Vagina adalah orang kampung yang bisa merubah hidupnya menjadi sukses dan hidup enak seperti sekarang. Daisy dan Hazel pun penasaran, bagaimana bisa si tante ini menjadi seperti ini. Nah, jadi yang Tante Vagina lakukan adalah mencari pria bule. Memacari pria bule yang tentunya mempunyai uang yang sangat banyak, sehingga itu akan merubah hidupnya. Tante Vagina pun dengan senang hati memberikan tips dan trik kepada Hazel dan Daisy untuk mencari pria bule yang bisa merubah hidup mereka nanti. Aduh. Wow. Kelas bimbingan pun dimulai. Hal pertama yang Tante Vagina ajarkan adalah membuat foto profil. Ya namanya belum punya pengalaman sama sekali, Daisy dan Hazel pun cuma dia mematung ya. Tante Vagina pun dengan sabar mengajarkan mereka untuk berpose yang lebih menantang gitu ya. Biar menarik lah pokoknya. Setelah itu mereka pun memacari pria bule yang kira-kira bau uang nih. Ya hari-hari selanjutnya mereka lebih asyik swipe kiri dan swipe kanan daripada bekerja. Di sela-sela bekerja juga mereka menyempatkan untuk membalas pesan dari para pria bule yang baru mereka kenal. Sambil menyiram, ia juga tetap terus menggoda ya cuy. Akhirnya beberapa minggu berlalu mereka berdua udah mendapatkan pria bule. Daisy dan Hazel selebrasi. Apalagi si pria bule ini mau datang ke hotel tempat mereka bekerja dan bertemu secara langsung. Teman-temannya pun sampai membuat spanduk yang bertuliskan selamat kepada Daisy yang sudah mendapatkan pacar bule. Daisy pun berdandan sangat heboh di hari ini. Pacar bulenya pun datang. Semua teman-temannya bersorak-sorai. Dan ternyata pacar bulenya Daisy adalah juga pacar bulenya Hazel. Mereka pun kaget dan pingsan cuy. Nah loh,
Jadi si cowok bule ini menggunakan nama JJ saat chatting dengan Hazel dan menggunakan nama Jamie saat chatting dengan Daisy. Tidak ada niat untuk bermain-main, tapi ya namanya cowok kalau bisa dapat dua, kenapa enggak gitu kan? Apalagi kan mereka sama-sama sekali belum pernah ketemu. JJ pun bingung harus memilih yang mana. Dua-duanya sama-sama ia suka. Aduh, ya begitu juga dengan Hazel dan Daisy. Mereka juga lebih bingung. Kok bisa mereka dekat dengan laki-laki yang sama? Mereka sih lebih khawatir hal ini akan berdampak pada persahabatan mereka, cuy. Akhirnya mereka pun sepakat bahwa tidak ada yang boleh menghancurkan persahabatan mereka berdua. Namun di siang harinya saat JJ sedang berjemur, Hazel dan Daisy malah jadi gemes. Melihat JJ yang berbadan atletis plus tampan membuat mereka malah jadi anget. Aduh. Nah, akhirnya dengan banyak pertimbangan, Daisy pun lebih memilih untuk mengalah. Makanya Daisy berbicara langsung sama JJ buat mempersilakannya untuk dekat dengan Hazel. Begitu cuy. Tapi yang terjadi, JJ malah mengeluarkan segepok uang. Di saat JJ mengeluarkan segepok uang, inilah Daisy pun bergetar. Yah, dia goyah cuy. Mereka pun malah main kuda-kudaan ya. Sepulang dari JJ, Daisy pun kepergok lah sama tante dan juga Hazel. Mereka paham Daisy abis ngapain. Daisy pun gak bisa berbohong. Dia pun jujur kalau abis kuda-kudaan bareng JJ. Hazel tentu kecewa dong. Katanya mau mengalah, kok disikat juga. Daisy pun gak bisa berbuat apa-apa pas JJ mengeluarkan uang yang banyak. Nah, daripada berantem, Tante Vagina pun memberikan solusi kepada mereka. Mendingan kalian rebutan aja. Sampai si JJ nanti bakal memilih mau Hazel atau mau Daisy. Nah loh. Singkat cerita, di hari ini JJ lagi sakit. Perjalanan jauh dari Amerika ke Filipina membuat kepalanya jadi pusing. JJ pun dirawat oleh Hazel dengan penuh lembut. JJ pun merasa sangat nyaman nih dengan apa yang Hazel lakukan. Lah ya udah, kalau udah begini mah ya ngapain lagi cuy? Ya digaskan lah, ya kali nggak digas. Hari-hari berikutnya persaingan tuh bener-bener kelihatan banget. Daisy dan Hazel malah rebutan saat JJ lagi berendam di kolam renang. Mereka pun menunjukkan pose andalan mereka di depan JJ. Ya si JJ mah malah kesenangan cuy. Melihat pose begini mah gak bakal dilewatin gak sih? Tante Vagina malah jadi wasit di sini, memberitahu kalau kondisinya seperti ini Daisy lebih unggul dari Hazel. Aduh si tante mah. Nah sekarang mereka malah jadi makin iseng. Karena tahu kalau Daisy lebih unggul, Hazel malah mengganti parfumnya Daisy dengan bawang putih. Jadi pas si JJ lagi mau bermain nih, dia mau mencium bau yang tidak sedap. Setelah dicium-cium lah kok bau bawang putih. Ini kocak banget sih cuy, asli. Daisy dan Hazel pun malah jadi berantem. Mereka malah menyalahkan satu sama lain. Bahkan kertas perjanjian pertemanan mereka pun sampai dirobek. Sampai guling-guling ini mah cuy. Gak ada yang mau ngalah karena ini kesempatan terbaik mereka buat bisa hidup enak dan kaya raya. Akhirnya mereka pun dipisahkan oleh JJ yang datang. JJ gak mau gara-gara mereka malah jadi berantem. Kalau mau bersaing ya harus sportif gitu ya. Mereka pun saling curhat dengan teman-temannya. Nah, bagusnya teman-temannya ini malah memberikan saran yang baik buat persahabatan mereka. Bukan jadi kompor yang makin membuat persaingan mereka malah makin memanas. Baik Tante Ethel dan juga Nonoy memberitahu bahwa persahabatan mereka harus tetap dipertahankan. JJ hanyalah orang asing yang baru mereka kenal. Sedangkan Hazel dan Daisy sudah saling kenal bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, JJ sedang melakukan rapat online dengan tempat ia bekerja. Namun di sini kok gua merasa ada yang janggal ya dengan apa yang JJ lakukan cuy. Ada apa ya? Singkat cerita, Tante Vagina pun memberikan saran kepada mereka untuk lebih bersikap baik di depan pria bule mereka. Jangan terlalu agresif apalagi sampai terlihat bertengkar. Ya, hal ini malah dimanfaatkan sama si JJ, Hazel dan Daisy sampai memohon kepada JJ. JJ pun memberitahu apa yang ia inginkan. JJ ingin mereka bermain bertiga bersama-sama. Nah loh, di luar nalar, Hazel dan Daisy justru bersemangat. Jika memang itulah yang JJ inginkan, ya udah langsung aja digaskan. Akhirnya, setelah bermain bertiga, tibalah JJ untuk mengambil keputusan. Seperti biasa, semua teman-temannya Hazel dan Daisy memberi semangat dan juga membuat spanduk untuk memberi semangat kepada teman mereka. JJ pun memberikan sepatah dua patah kata. Pada akhirnya, JJ memilih Hazel untuk dia bawa ke Amerika dan akan dinikahi nanti. Hazel seneng banget. Daisy ya kecewa ya pastinya. Namun tiba-tiba datanglah mantan pacarnya Hazel. Tiba-tiba nih mantan pacarnya Hazel mengajak
balikan cuy. Sungguh di luar nalar kenapa datangnya sekarang gitu ya. Dan ternyata Daisy lah yang menelpon mantan pacarnya Hazel untuk datang di hari ini dan memperjuangkan Hazel. Waduh, dia datang di saat yang tidak tepat cuy. Nah karena ini JJ pun kecewa sama Hazel. Bahkan JJ pun sampai pergi meninggalkan Hazel. JJ akhirnya malah mengganti pilihannya kepada Daisy. Yah, Daisy mah bagaikan ketiban durian runtuh. Dalam 2 hari, Daisy akan dibawa JJ pergi ke Amerika. Di sisi lain, mantan pacarnya Hazel memberitahu kalau JJ ini lagi dicari polisi. JJ ternyata menggunakan Hazel dan Daisy untuk bekerja sebagai kurir narkoboy, menyelundupkan narkoboy dan bukan untuk dinikahi cuy. Nah loh. Padahal si Daisy udah siap-siap nih mau pergi ke Amerika. Semua barang-barangnya diobral dan disedekahin ke teman-temannya. Udah siap-siap hidup enak, ini masih Daisy cuy. Hazel pun memberitahu kepada Daisy siapa JJ sebenarnya. Bahwa JJ itu hanya menggunakan mereka untuk menyelundupkan narkoboy. Tapi ya tentu aja Daisy mah gak percaya. Tapi di dalam hatinya Daisy ini masih percaya dengan sahabatnya ini cuy. Makanya dibongkar lah. Ternyata beneran. Ada sebungkus serbuk putih dari barang yang diberikan oleh JJ. Nah kan. Singkat cerita, di malam terakhir JJ menginap di hotel ini, Daisy akan mengumpulkan bukti bahwa JJ ini benar-benar menyelundupkan narkoboy. Dia pun merekam aksinya bersama JJ, namun hal ini ketahuan lah sama si JJ. Hazel yang ikut membantu juga ditahan sama JJ. JJ pun mengancam mereka menggunakan pistol. Ya kalau udah begini, gimana ya cara ngelawan ya? Mereka berdua pun dibawa kabur oleh JJ keluar dari hotel. Sambil ditodong pistol, JJ pun dihadang oleh Tante Ethel dan juga Nonoy. Nah, tiba-tiba datanglah mantan pacarnya Hazel yang ingin melawan JJ. Dan tiba-tiba, di saat JJ lengah, Daisy pun melepaskan armornya. Dia lempar tuh sampai kena kepalanya JJ. Kesempatan ini digunakan Daisy untuk merebut pistolnya dan menembak burungnya JJ cuy. Wah, paling gak bisa dah kalau masalah burung. JJ pun lemes dan langsung dibawa oleh polisi Filipina cuy. Kocak banget cuy asli. Ya pada akhirnya Daisy dan Hazel pun saling minta maaf dan mereka pun kembali menjadi sahabat. Film pun selesai. AFAM 2023 memberikan kita pelajaran bahwa uang bukanlah segalanya. Memang betul segalanya nih butuh uang. Tapi di film ini memberikan kita gambaran bahwa persahabatan harus lebih di atas uang. Karena banyak orang yang akan memanfaatkan kita cuma demi uang. Contohnya si JJ yang ternyata malah akan menjadikan mereka menyelundupkan narkoboy dan bukan mengajak mereka hidup enak. Jadi sekian film kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Gua cabut dan dadah.